Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya pada kita semua, sehingga sebagaimana biasa QLM mengudara bersama mitra dan sahabat semua yang insya Allah hari ini Selasa di pukul 14 sampai insya Allah 15, tepatnya di Desember 13 2021. Pada hari ini sebagaimana biasa mitra, kita akan sama-sama belajar, akan sama-sama mengisi jiwa kita, mengisi satu motivasi kita agar kita menjadi orang yang berkualitas ke depannya. Dan tema hari ini insya Allah kita akan bahas tentang alasan berani dengan sebuah risiko. Jadi kenapa tema ini kita angkat? Karena sungguh bahwa setiap kita terkadang lari dengan risiko. Bahkan ketika mendengar kata risiko ini buru-buru kita menutupnya. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kita ini menjadi orang yang berani dengan sebuah risiko. Bagaimana kita menjadi orang yang betul-betul bahwa risiko adalah bagian dari kehidupan kita. Karena sungguh bahwa risiko itu ada di mana-mana. Di mana-mana kita kerja, kita nggak kerja, kita sehat, kita nggak sehat juga, semua mengandung risiko. Oleh karena itu kita belajar menjadi orang yang betul-betul paham bahwa kita akan menjadi satu atau akan menjadi pembelajaran bagi kita, atau paling tidak kita akan memahami bagaimana kita ini menjadi orang yang risiko pun dijadikan sebuah pembelajaran kita. Risiko pun menjadi satu kemanfaatan buat kita. Nantinya dengan 9B yang akan kita bahas bersama. 9B itulah yang dijadikan alasan mengapa kita berani dengan sebuah risiko. Nah, insya Allah kalau kita belajar dari 9B ini, kita akan paham bahwa mestinya kita tidak lari dari risiko. Risiko adalah bagian dari kehidupan kita. Risiko itu bagian dari segala-galanya. Dimanapun kita berada, di situ pasti ada sebuah yang namanya sebuah risiko. Nah, tinggal bagaimana kita ini cara berpikir kita menghadapi risiko yang ada. Dan kali ini sangat luar biasa sekali mitra. Kita akan sama-sama belajar bagaimana kita ini menjadi orang yang betul-betul memahami atau kita memiliki alasan mengapa kita berani dengan risiko. Kita lihat satu persatu dari B yang kita akan bahas bersama. Nah, yang pertama adalah bergairah dengan risiko yang kita ambil. Ini satu hal yang mesti bagaimanapun kita akan merasa senang sekalipun itu risiko. Yang orang saya katakan tadi, orang itu takut dengan risiko. Namun ternyata kita harus bergairah dengan risiko yang diambil. Kenapa harus bergairah? Dengan risiko kita akan bersemangat. Kita akan berapi-api, kita akan mengejarnya karena kita tahu bahwa saya berani mengambil risiko terhadap apa yang saya kerjakan. Maka saya berani mempertanggungjawabkannya. Nah, oleh karena itu kita tentu akan menjadi orang yang berapi-api untuk mengejar agar risikonya yang terjadi seminimal mungkin terjadinya, atau yang terjadi itu tidak begitu besar. Sehingga kita akan bisa mengatakan, ternyata saya sudah berhasil luar biasa. Nah, kenapa kemudian kita harus bergairah dengan risiko? Karena tadi hubungannya adalah ketika kita mengatakan, ketika kita mau mengejarnya. Pikiran kita pun mau mengejarnya. Kita harus betul-betul siap dengan risiko ini. Maka saya harus bergairah gitu. Saya harus betul-betul menjadi orang yang kreatif dalam berpikir, kreatif dalam mengembangkan segalanya. Kreatif dalam hal yang membuat kita semangat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ini adalah salah satunya, di mana kita menjadi orang yang tidak lagi takut dengan risiko. Dan alasan kita menjadi orang yang berani dengan risiko adalah diantaranya bergairah dengan risiko yang kita ambil. Jadi tidak lagi kita menjadi pecundang. Kalau orang bilang kan mestinya kita jadi pemenang bukan pecundang. Orang yang lari dari risiko itu kan pecundang. Orang yang lari dari risiko atau yang tidak mau sama sekali risiko itu orang yang tidak bakal maju. Dan ia biasanya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang lemah terhadap dirinya. Dan bahkan di satu hikmah mengatakan, siapapun yang lemah pada dirinya sendiri maka akan ditundukkan oleh situasi kondisi atau lingkungannya. Namun siapapun yang berani, yang keras terhadap dirinya, maka ia akan bisa menundukkan lingkungannya. Dan di sini pentingnya kita bergairah dengan risiko yang kita ambil. Jadi kalau kita sudah mengambil ke sana, mengambil sebuah risiko nih, berarti kita harus bertanggung jawabkan.
dan mengambil tanggung jawabnya 100%. Manakala orang bisa ngambil 100% tanggung jawabnya, maka ia akan senang dengan segala-galanya apapun yang terjadi. Dan bahkan ketika ketidakberhasilan pun ada pada kita, maka kita akan mengatakan ada hikmah di balik itu. Dan kita akan belajar darinya. Bukankah kita paham bahwa ketika seseorang berkali-kali jatuh pada tempat yang sama, maka ia akan lebih mudah bangkitnya. Jadi kalau saya jatuh pada tempat yang sama, itu maka akan paham betul bagaimana cara bangkitnya. Dan bahkan mungkin bangkitnya akan lebih cepat lagi. Ini semestinya seperti itu. Maka yang pertama, B yang pertama adalah bergairah dengan risiko yang kita ambil. Inilah untuk orang-orang yang betul-betul siap dengan risiko. Dan bahkan tadi satu alasan di mana kita ini menjadi orang yang berani dengan risiko. Nah, yang kedua, B yang kedua adalah berbeda dengan lainnya. Kita lihat di layar juga ada. Memang betul bahwa kalau kita sama saja, itu katanya bosan gitu, sama saja. Dan ketika juga sama dengan yang lain, artinya tidak ada hal yang bisa membuat kita lebih menonjol. Oleh karena itu kita mesti berbeda. Kita harus siap dengan perbedaan itu. Dan di mana kita bedanya adalah ketika kita melakukan hal yang memang tidak sama dengan yang lain. Kalau yang lain tadi takut dengan risiko, kita berani. Bahkan kita menjemput momentum itu. Dan orang-orang yang berani dengan risiko adalah orang-orang yang sangat kuat sekali. Sangat cerdas, sangat hebat. Dan kalau saya katakan, orang yang berani dengan risiko ini, orang yang betul-betul mau mengambil risiko adalah orang yang insya Allah majunya luar biasa. Bukankah kita paham bahwa orang-orang yang saat ini menikmati keberuntungannya adalah masa lalunya mereka bergelimang dengan risiko-risiko yang mereka alami. Jadi kalau kita tidak pernah merasakan risiko yang menerpa diri kita, atau mungkin kegagalan, atau mungkin ketidakberhasilan menerpa pada diri kita, ya kita belum pernah merasakan bagaimana pahitnya sebuah risiko. Nah, ternyata ketika kita menjadi orang yang berani mengambil risiko atau berani dengan risiko, maka di antaranya adalah orang yang percaya dirinya tinggi. Nah, ini luar biasa juga. Jadi kalau kita memiliki kepercayaan diri yang tinggi, maka kita berani dengan yang namanya risiko. Nah, kita akan berbeda dengan yang lain tadi. Kalau yang lain lari dari risiko, kita malah menjemput risiko itu. Kita maju gitu. Oleh karena itu kemudian ada di sini percaya diri yang tinggi. Orang yang percaya dirinya tinggi itu secara otomatis akan lebih waspada. Karena apa? Ada kepercayaan di sana, ada kewaspadaan. Dan biasanya kalau kita waspada, maka kita akan dikatakan orang yang insya Allah tidak betul-betul mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi artinya masih ada titik-titik di mana kita akan menjadi orang yang bisa menghalau kerugian yang sangat besar. Contohnya seperti itu. Atau terpelosok yang begitu dalam. Nah ini sebenarnya orang yang ada keberanian. Orang yang bisa, atau orang yang berani, atau orang yang percaya dirinya tinggi tadi. Jadi percaya diri ini luar biasa, sungguh sesuatu yang kita butuhkan. Percaya diri itu membuat kita menjadi orang yang kecerdasannya pun akan lebih. Kemudian kewaspadaan tadi. Kemudian kalau di depan pasti ada kreativitasnya. Kemudian tadi kalau kita orang yang percaya dirinya tinggi, maka berani menjemput risiko yang akan terjadi pada diri kita. Toh kita paham bahwa semua mengandung risiko. Jadi bukan hanya orang yang tidak kerja saja. Bukan hanya orang yang nganggur saja. Orang yang kerja apalagi. Orang yang berbisnis apalagi. Orang nganggur saja punya risiko. Nah ini. Ya kita harus berbeda dengan yang lain. Salah satu alasan kita berani dengan risiko adalah ketika kita berbeda dengan lainnya. Nah pertanyaannya adalah, apakah kita sudah berbeda dengan yang lain? Ini pertanyaannya. Apakah kita masih sama dengan yang lain? Kita pun lari dari risiko. Kita pun tidak mau mendapatkan risiko. Kita tidak mau mencoba hal-hal yang mungkin saja akan menjadikan kita orang yang berisiko tinggi gitu.
Tapi tadi saya katakan kalau orang yang memiliki percaya dirinya tinggi itu pasti waspada dia. Dan ketika waspada, pasti hubungannya dengan apa? Kewaspadaan itu dengan kecerdasan yang bisa jadi akan menganulir resiko-resiko yang mungkin timbulnya begitu besar. Namun juga tidak ada salahnya ketika kita mendapatkan mungkin kerugian yang besar atau ketidakberhasilan yang besar. Karena apa? Di dalamnya masih ada hikmah yang bisa kita pelajari. Di dalamnya masih bisa kita mendapatkan sesuatu. Dan di dalamnya itu pasti ada yang menjadikan kita ke depan akan lebih baik lagi. Pasti ada pembelajaran seperti itu. Nah ini enaknya kita kalau mau berbeda dengan yang lain. Ini salah satu alasan mengapa kita berani dengan sebuah risiko. Jadi kalau yang pertama tadi bergairah dengan risiko tersebut, yang kedua adalah berbeda dengan yang lain. Dan nyatanya seperti itu. Orang-orang yang berani dengan risiko ini orang-orang yang berbeda dengan yang lain dan yang mau menjemput sebuah risiko yang akan dihadapinya. Dan saya katakan biasanya orang-orang seperti ini justru orang-orang yang kewaspadaannya tinggi. Orang-orang yang memiliki kecerdasan yang tinggi. Dan nanti tadi saya katakan hubungannya dengan kepercayaannya. Dan nantinya kalau orang-orang sudah seperti ini, maka ia akan berbeda dengan yang lain. Dan ia akan bisa mengatakan, loh, saya ini sudah terbiasa dengan sebuah risiko. Maka ia akan bergerak terus, ya, tidak seperti orang yang takut dengan risiko. Orang yang takut dengan risiko itu kan hanya menanti keberuntungan. Tapi orang yang berani dengan risiko justru akan menjemput keberuntungan itu. Ini kan beda sekali. Kalau kita hanya menanti, entah kapan datangnya. Namun kalau kita menjemput kan bisa jadi akan lebih cepat. Maka keberuntungannya itu akan lebih cepat kepada orang-orang yang berani dengan risiko. Atau suksesnya itu akan lebih cepat kepada orang yang berani dengan risiko dibandingkan orang yang tidak berani dengan sebuah risiko. Ini B yang kedua. Kita lihat lagi B yang ketiga. Nah, untuk menjadi atau alasan menjadikan kita berani dengan risiko adalah berpengetahuan lebih. Kita lihat di layar juga. Berpengetahuan lebih. Kenapa? Karena untuk menjadikan kita sukses perlu pengetahuan yang sangat. Dan ketika kita berani dengan risiko kan kita menjemput tali. Kita mencoba hal-hal baru. Kita ini berani, kita ini punya kewaspadaan, kita ini punya mindset maju. Dan kita ini ingin mendapatkan lebih dibandingkan yang lain. Kita ingin berbeda dengan yang lain. Maka ketika kita mencoba hal baru, kita akan lebih dahulu mendapatkan pengetahuan dibandingkan yang tidak mencoba sama sekali. Nah, oleh karena itu ketika kita mau menjadi orang yang salah satunya berani dengan menghadapi resiko atau dengan resiko, maka pengetahuannya jelas lebih dibandingkan yang lain. Nah, orang-orang yang takut dengan resiko itu berarti kan tidak ada mendapatkan sesuatu yang baru. Namun kalau kita berani, di situ akan mendapatkan pengetahuan yang baru. Dan ini artinya kita akan mengalami lebih dahulu dibandingkan yang sama sekali tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Nah, berpengetahuan itu jelas akan mendapatkan pembelajaran yang lebih. Dan kemudian ketika kita mendapatkan pembelajaran yang lebih, maka tentu kita akan bisa mendapatkan sesuatu itu lebih dahulu dibandingkan yang tidak sama sekali. Artinya ketika kita mendapatkan satu pengetahuan, berarti kita bisa menerapkan pengetahuan itu lebih dahulu dibandingkan yang belum. Nah, nantinya kalau kita sampai berhasil dengan pengetahuan yang kita dapatkan, bisa jadi kita mengajarkan kepada yang lain. Atau mungkin orang lain akan bisa belajar dari kita dan kita akan menjadi mentor kepada orang lain ketika kita berpengetahuan lebih terhadap apa yang kita inginkan. Alasan yang ketiga ini adalah alasan di mana kita ini berani dengan risiko ketika kita mendapatkan pengetahuan atau berpengetahuan lebih. Dan ternyata ketika kita mendapatkan pengetahuan lebih itu adalah ketika kita mau mencoba sesuatu, ketika kita mau menjemput tadi sesuatu. Jadi momentumnya itu kita jemput, kita tidak menunggunya. Dan ketika kita menjemput jelas kita akan mempersiapkan diri. Dan diantaranya adalah bagaimana pengetahuan ini. Kan nggak mungkin kita ini akan mengerjakan sesuatu tanpa sebuah pengetahuan. Jadi kita akan menanyakan dulu kepada orang yang mungkin pernah mengalaminya. Atau kepada orang yang mengerjakan hal yang sama dengan yang kita inginkan.
Atau mungkin kita akan bertanya ke sana kemari atau membaca buku, literatur-literatur yang akan menunjang keberhasilan terhadap sesuatu yang kita inginkan. Maka kita akan mendapatkan sesuatu lebih dahulu dibandingkan orang yang tidak mencobanya, orang yang tidak mau mengambil risiko. Jadi sebenarnya risiko ini sungguh sebuah pembelajaran yang sangat indah. Ketika kita mau mengambilnya, ketika kita mau mendalaminya, ketika kita mau terjun di dalamnya itu. Dan bagi orang-orang yang takut dengan itu, maka ia pasti tidak akan menjadi orang yang sungguh hebat, sungguh luar biasa, atau paling tidak menjadi mentor bagi yang lain. Wah, tapi kalau orang yang mau terjun ke dalamnya, maka ia akan menjadi mentor bagi yang lain. Kenapa? Kita berpengetahuan lebih. Nah, ini adalah salah satu alasan mengapa kita berani dengan risiko. Di antaranya adalah berpengetahuan lebih. Dan pengetahuan itu bisa didapat dari tadi saya katakan mencari mentor, mencari advisor, atau mencari guru, mencari orang yang sudah berpengalaman terhadap hal yang kita inginkan, atau mungkin membaca literatur-literatur yang ada kaitannya dengan sesuatu yang kita inginkan. Ya ini. Jadi apa sih ya? Sebenarnya satu kesempatan besar, karena hidup ini kan kesempatan. Setiap langkah kita adalah kesempatan. Setiap detik kita yang ada yang kita manage ini adalah kesempatan. Sehingga orang mengatakan ya, bahwa hidup ini adalah pilihan. Nah, orang-orang yang bisa mengambil kesempatan adalah orang-orang yang betul memiliki pengetahuan lebih. Dengan pengetahuan itu kan pada akhirnya orang mengatakan gini, kalau dengan ilmu hidup akan mudah. Lah ini pentingnya kita memiliki pengetahuan lebih. Jadi jangan sampai kita ini tidak memiliki pengetahuan lebih. Loh, siapa sih yang tidak memiliki pengetahuan lebih? Tadi yang tidak mau, orang yang tidak mau mengambil sebuah risiko. Atau orang yang yes man lah. Atau mungkin bahkan antipati dengan kata risiko itu. Aduh, saya sudah nggak mau dah kalau risiko. Nanti kita akan pusing ya. Kita akan mendapatkan sesuatu yang justru melemahkan kita. Nah, ini orang-orang yang sudah kena yang namanya mental block. Karena dengan lemah seperti itu berarti kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang baru. Nah, dengan kita berani melangkah, dengan kita berani mengambil risiko, kita akan mendapatkan pengetahuan baru. Dan pengetahuan ini yang justru akan dijadikan satu soko gurunya. Karena apa? Kan ada istilah pengalaman itu guru yang paling baik. Dan kita di sini mendapatkan satu pengalaman yang luar biasa. Jadi ayo kita menjadi orang yang berani dengan risiko. Dan alasan ketiga adalah kita berpengetahuan lebih. Kalau kita mapan, kita berani dengan risiko, maka kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih. Jadi jangan lari dengan sebuah risiko. Kita lihat lagi yang keempat. Nah, yang keempat adalah betul berpeluang sukses. Nah, kita lihat di slide, ya, itu ada istilah berpeluang sukses. Betul sekali. Orang-orang yang aktif, yang mau menjemput, yang mau bergairah, yang mau dengan risiko, maka peluang untuk sukses itu lebih besar dibandingkan yang tidak. Toh saya tadi katakan, banyak orang yang hari ini menikmati kesuksesannya adalah ketika ia dahulunya bergelimang dengan kegagalan dan kegagalan. Maka ketika kita mencoba dan mau mencoba, di situ ada peluang sukses yang sangat luar biasa, yang menganga sangat lebar untuk kita. Jadi disinilah kehebatannya orang yang mau mencoba sesuatu yang baru, yang mau menjadi orang yang tidak lari dengan sebuah risiko. Satu alasan tadi, alasan yang keempat adalah kenapa kita berani dengan risiko ketika kita nanti akan mendapatkan peluang sukses yang lebih besar dibanding yang lain. Jadi mestinya tidak usah lari, mestinya tidak usah takut dengan sebuah risiko. Bahkan berdamai dengan risiko. Jadi hebat banget kalau kita ini berdamai dengan risiko. Kalau kita berani dengan risiko, maka sungguh peluang untuk menjadi sukses itu sangat besar sekali. Kali ini saya katakan tadi bahwa hidup ini kan kesempatan. Dan siapapun yang mengambil kesempatan itu dengan baik, maka suatu ketika akan mendapatkan peluang sukses. Tapi sebaliknya kalau kita yang tidak mengambil peluang itu, tidak mengambil kesempatan itu,
maka bisa jadi kita ini ya jauh dari sukses yang kita impikan. Jadi sayang sebenarnya kalau kita tidak menjadi orang yang seperti itu. Berpeluang sukses manakala kita mau mencoba hal baru, mau dengan risiko, mau dengan kegagalan, mau dengan ketidaknyamanan, dan bahkan keluar dari zona nyaman. Kebanyakan dari kita kan sudah cukup lah. Saya sudah bisa mendapatkan sesuatu yang cukup dari sini. Untuk apa lagi? Ini kadang-kadang ya satu dalih yang mana ya seperti benar dikatakan oleh diri kita, namun sebenarnya hanya memblok mental kita. Karena apa? Semestinya kita mampu lebih jauh dibandingkan yang saya pikirkan saat ini, yang kita pikirkan saat ini. Kita masih luar biasa sekali ke depannya. Kita masih bisa sekali, masih ada peluang besar, peluang sukses kita yang jauh lebih dahsyat dibandingkan sukses saat sekarang. Ini sebenarnya seperti itu. Dan kalau kita mau mengambil risiko, salah satu alasannya adalah ketika kita akan mendapatkan peluang sukses yang lebih besar. Jadi tidak usah harus ragu lagi, tidak usah harus takut lagi. Kita mencoba dan mencoba, bahwa kegagalan adalah bukti kita pernah mencoba. Jadi tidak ada lagi yang harus dikhawatirkan, karena semuanya itu justru akan mendorong kita menjadi orang yang lebih dalam segalanya, termasuk pengetahuannya, termasuk peluang suksesnya, termasuk keberaniannya, yang termasuk gairah dalam menjemput risiko tadi. Ya, bahkan orang-orang yang saat ini sudah sukses pun masih menginginkan sebuah risiko yang harus dialaminya. Karena dengan risiko itu kita akan sangat pintar sekali, cerdas sekali, dan betul-betul akan memahami bahwa kehidupan ini sungguh sangat indah manakala kita mengalaminya. Tapi kalau kita nggak pernah mengalami risiko kan hidupnya flat saja, biasa-biasa saja. Ya. Namun kalau kita pernah mengalaminya kan pada akhirnya ada sesuatu yang indah di sana, dan ketika nanti kita mendapatkan kesuksesannya, kita akan menengok ke belakang sekali-kali ketika masih berjuangnya. Dan pasti syukurnya akan lebih banyak lagi. Ini yang keempat. Nah, lihat yang kelima. Maka tadi ini ada kaitannya lagi. Berani mencoba hal baru. Ya betul sekali. Orang-orang yang berani mencoba hal baru itu tadi mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan ilmu baru, mendapatkan pengetahuan baru, atau mendapatkan sesuatu yang mungkin dalam kehidupan itu baru dirasakan hari ini. Ya, maka alasan kenapa kita berani menjadi orang yang bisa mengambil risiko adalah ketika kita berani mencoba hal baru. Coba saat ini boleh bertanya dengan diri sendiri, boleh bertanya dengan kawan, boleh bertanya dengan mentor, dengan siapapun. Apakah kita sudah mencoba hal baru? Jadi ini orang bilang ya kadang-kadang ada istilah out of box. Jadi memang di luar pekerjaan rutin kita sehari-hari. Memang harus ke sana arahnya. Jadi tidak hanya berada pada zona nyaman tadi. Orang yang ingin sukses besar itu pasti ya harus keluar dari zona nyaman itu. Gitu. Atau paling tidak kita di zona nyaman lalu kita mencoba untuk menelusuri zona yang tidak nyaman. Ya. Jadi jangan terlena pada zona nyaman terus. Berani mencoba hal baru ini banyak sekali manfaatnya. Orang yang berani mencoba hal baru itu pasti akan mendapat pengalaman baru. Ini yang pasti. Kemudian akan mendapatkan pengetahuan baru. Kemudian akan merasakan betapa luar biasanya kita. Wah, betapa cerdasnya kita ini. Nyatanya buktinya kita berani mencoba. Dan pasti kita tidak akan bosan-bosannya mencoba dan mencoba lagi. Ini orang yang pernah mencoba. Coba saja dipraktekkan, kita mencoba hal baru. Dan kalau itu menjadi satu kesenangan kita, menjadi passion kita, sekalipun mungkin tingkat keberhasilannya belum seimbang atau belum sepadan yang kita inginkan, namun di situ masih ada titik di mana kita ingin melakukan dan melakukan lagi. Ini kalau mencoba hal baru.
Dan pengetahuan ini sungguh luar biasa mahal harganya karena belum tentu didapatkan di mana-mana. Adanya ya di sini ketika kita mempraktikkan mencoba hal baru. Nah, mitra, ya, coba mitra dari alasan mengapa kita berani dengan risiko yang diantaranya 1 sampai 5 ini, ya, manakah yang sudah pernah dijadikan satu proyek percobaan untuk kita? Gitu. Apakah yang kelima ini berani mencoba hal baru? Nah, seandainya ini teruskan saja, gitu. Jadi jangan kalau belum berhasil kemudian kita berhenti. Kalau belum berhasil kemudian kita lari. Gitu. Karena apa? Gagal itu sesungguhnya adalah orang yang tidak mengerjakan apa-apa. Dan orang yang sudah habis sampai di situ. Jadi kalau mencoba hal baru kemudian mendapatkan satu ketidaksuksesan lalu berhenti, ya itulah yang namanya gagal. Namun ketika kita mencoba lagi dan mencoba lagi, berarti masih ada satu sisi di mana kita ingin mendapatkan lebih, mendapatkan keberhasilan. Sekalipun hari ini belum, tapi masih ada harapan. Nah, ini pentingnya kita untuk atau bagaimana cara kita berpikir agar pikiran kita ini menjadi pikiran yang terbuka dengan itu. Jadi jangan hanya meratapi ketidakberhasilannya, kemudian kita berhenti karena tidak berhasilannya, namun sekarang kita mencoba untuk menjadi orang yang lebih maju lagi dalam berpikir, lebih mengedepankan lagi dalam cara-cara kita berpikir atau menghadapi ketidakberhasilan kita. Kan ada istilah yang sangat bagus sekali dan populer itu. Ketika kita punya masalah, jangan lihat masalahnya, tapi lihat solusinya. Toh ketika satu masalah, ada ribuan solusi yang bisa kita jadikan atau jadikan hal untuk memecahkan masalah yang ada. Jadi satu masalah tapi 1000 jalan pemecahannya. Jadi sebenarnya ya, tidak lagi harus menjadi orang yang kerdil dalam berpikir. Hanya sampai di situ saja, namun menjadi orang yang betul-betul berpikir luas, berpengetahuan luas, berpenampilan luas dan berani menghadapi sebuah resiko tadi gitu. Nah, berani mencoba hal baru ini sesuatu yang langka. Dan saat ini kalau kita lihat, mungkin mitra juga melihatnya di banyak sekali berita-berita YouTube, ya, anak muda dari mana-mana yang berani mencoba hal baru, luar biasa. Bahkan baru-baru ini saya melihat seorang anak muda yang membuat mobil dari kardus. Itu sungguh luar biasa dan esentrik banget, ya, hebat, luar biasa. Ya sekalipun mungkin ya, digunakannya di musim panas saja. Ya. Nah, kalau musim dingin atau musim hujan kan kayaknya nggak mungkin pakai mobil yang baknya atau covernya dengan kardus itu. Tapi eksotis dan sangat seninya tinggi sekali. Nah, disitulah kita mencoba melihat orang-orang yang berani mencoba hal baru. Dan itu pengalaman yang luar biasa. Bisa dikembangkan mungkin ke hal lain. Nah, ini adalah ketika kita berani mencoba hal baru. Jadi jangan diam saja, jangan menjadi orang yang tidur nyenyak atau di zona nyaman saja, tapi kita mencoba berani melakukan hal baru agar kita mendapat pengalaman baru, pengetahuan baru, dan paling tidak yang saya katakan tadi adalah cara berpikir baru. Gitu. Karena kita kan orang-orang yang punya 3O ya, yang pernah saya sharekan juga, yaitu ada open mind atau terbuka dengan cara berpikir kita, kemudian ya, membuka diri, membuka dengan yang lainnya juga, open possibilities, terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi ke depan, kemudian open opportunities, terbuka dengan kesempatan-kesempatan, keberuntungan-keberuntungan ke depan. Jadi kalau kita memiliki 3O itu mestinya ya tidak ada lagi hal yang menjadikan kita terblok mentalnya atau mental block, tapi menjadi orang yang betul-betul berani, betul-betul menjadi orang yang tahu alasan mengapa kita berani mengambil risiko atau alasan berani dengan risiko. Dan salah satunya adalah itu. Dan berani mencoba hal baru ini dijadikan satu pembelajaran kita agar kita menjadi orang yang ya tidak hanya tadi saya katakan diam saja, tidak hanya duduk di zona nyaman, tapi menjadi orang yang menjemput kesempatan yang ada. Karena hidup itu adalah sebuah kesempatan. Ya, orang banyak mengatakan hidup ini kan pilihan. Betul, hidup pilihan. Mau bagaimana juga terserah kita.
Tapi juga ada di dalamnya hidup adalah kesempatan. Kita ambil kesempatan ini untuk berkarya yang lebih, insya Allah kemanfaatannya juga lebih jauh lagi. Atau paling tidak dalam hidup kita menggolkan satu hal. Ya. Jangan sampai kita dalam hidup ini tidak menggolkan apa-apa. Dan jangan sampai kita ini justru dalam hidup kita sekian lama, ya begitu-begitu aja gitu. Bahkan memang miris terkadang kita mendengarkan sahabat kita mengatakan, aduh kok saya kayaknya kayak gini-gini aja. Sementara teman-teman saya sudah luar biasa, udah jauh ke sana. Nah ini pertanyaan itu atau pernyataan itu ya kembali kepada diri kita masing-masing. Tapi paling tidak kita jangan sampai mengucapkan yang kedua kali gitu. Paling tidak kita mengucapkannya adalah ketika kita terus bergerak. Karena sukses itu sungguhnya kan sebuah pergerakan dari satu titik ke titik yang lain. Itu sukses. Jadi sukses itu bukan memiliki segala-galanya. Siapapun yang masih mau bergerak dari satu titik ke titik yang lain, yaitu sukses besar. Siapapun yang masih bergerak itu sukses besar. Jadi tidak seperti yang kita dengar bahwa orang yang sudah memiliki ini, memiliki itu, kemudian sudah berhenti bekerja, tinggal menikmati, kemudian dikatakan sukses. Enggak. Sukses itu adalah pergerakan. Ya. Jadi movement. Nah, dari satu titik ke titik yang lain, terus bergerak terus. Namanya sukses. Dan bahkan bisa jadi kalau kita mengatakan saya sudah sukses, ketika saya sudah bisa menolong banyak orang. Ketika kemanfaatannya ke orang lain banyak sekali. Bisa jadi ya kita sudah sukses besar. Manakala kita masih berpikir untuk dirinya, ya masih kecil sekali. Bahkan hikmah mengatakan kalau orang yang hanya berpikir untuk dirinya kan nilainya sama dengan apa yang dikeluarkan oleh perut kita sendiri. Nah, jadi mestinya kita terus mengembangkan sayap, terus mengembangkan keberanian kita untuk ya berpikir kreatif lah, untuk menciptakan hal-hal yang memang nantinya manfaat untuk orang banyak. Nah, ini adalah yang kelima, berani mencoba hal baru. Yang keenam, kita lihat lagi yang keenam. Nah, ada apa yang keenam? Nah, bangga bermimpi besar. Ternyata orang yang alasan kita berani dengan risiko adalah diantaranya bangga bermimpi besar. Orang yang melangkah, orang yang berorientasi pada proses, orang yang menerima hari ini, kekalahan-kekalahan hari ini itu adalah orang yang memiliki mimpi besar. Dan orang yang memiliki mimpi besar itu pasti dia tidak ujuk-ujuk lah. Kan tidak ada ketika kita sampai 1000 km perjalanan kita dari nol langsung ke 1000 kan tidak ada. Adanya adalah kita melangkah ke 1 km dulu, 2 km, 3 km begitu. Jadi nggak ada rasanya kalau naik tangga itu dari step 1 sampai langsung ke step 10, nggak ada, tapi step by step. Maka ketika kita memiliki mimpi besar, tentunya akan merealisasikannya dengan ya tentu yang paling kecil begitu. Jadi tidak sekaligus sesuai dengan mimpi kita sampai di situ. Tidak, ternyata enggak. Ternyata melalui sebuah jalan yang harus dilalui ya step by step. Ya. Jadi kalau kita punya mimpi ya betul setinggi apapun mimpinya, maka tetap membumi. Artinya yang bisa direalisasikan dulu. Dan salah satu menjadikan kita orang yang berani dengan risiko adalah di dalamnya ada kita bangga dengan mimpi besar. Mimpilah yang besar. Jadi jangan tidak punya mimpi, karena kalau hidup tidak punya mimpi ya flat. Kita tidak ada yang dikejarnya. Dan bahkan tidak pernah membangun jalan untuk mendapatkan sesuatu atau impian kita. Siapapun kita dan umur berapapun kita, cobalah mulai saat ini kita punya mimpi. Apapun mimpinya, silahkan berikan tenggang waktunya. Ukuran berapa lama, berapa tahun. Ukuran 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tidak ada masalah. Berikan waktunya. Kemudian kita bangun jalannya. Kemudian kita mampu ke sana, ya. Mampu ke impian kita. Jadi jangan terlalu nyenyak lah. Saya sering sekali mendapatkan gambaran-gambaran nyata ketika orang mengatakan, kok saya punya mimpi, saya punya angan-angan, saya punya obsesi, punya cita-cita, seperti ini kok nggak nyampe-nyampe. Itu saya sering sekali mendengarkan itu. Loh, nggak nyampenya kenapa? Karena nggak fokus.
Karena nggak dikejar benar-benar, nggak maksimal. Kemudian nggak diberikan waktunya, nggak ada tenggang waktu, nggak ada limit waktu ya. Bisa jadi sekian lama tidak akan pernah tergapai. Dan bisa jadi dalam perjalanannya itu justru tidak fokus tadi. Sehingga dikalahkan oleh sesuatu yang sebenarnya bukan tujuan utamanya. Nah, ketika kita punya mimpi, maka tuliskan besar-besar. Kita lihat setiap saat. Bahkan dianjurkan ya, tiap harinya harus kita baca. Maka ditempatkan di tempat di mana kita sering lewat, nah itu impian kita. Tulis besar-besar dipasang di situ. Dan setiap kita ucapkan kan menjadi doa bagi kita. Nah ini sebenarnya seperti itu. Maka step by step tadi saya katakan, kita akan bisa meraihnya. Karena kita memang luar biasa. Jadi sayang sekali kalau kita ini tidak punya mimpi dalam kehidupan kita. Orang-orang yang tidak berani dengan risiko bisa jadi nggak punya impian sama sekali. Namun kalau orang-orang yang berani dengan risiko bisa jadi memiliki impian besar. Jadi bermimpilah, nah, tuliskan mimpi itu dan realisasikan dengan cara-cara yang baik tadi. Berikan waktunya, bangun jalannya, dan mudahkan kita ini untuk mengarah ke situ. Nah, kalau kita nggak punya mimpi tadi saya katakan, kita ini akan flat dalam hidup. Dan tidak ada yang dikejar. Kalau tidak ada yang dikejar kan pada akhirnya tidak menjadi orang yang luar biasa dalam kesehariannya. Yang ada mungkin justru waktunya terbuang-buang. Bisa jadi untuk nonton TV, untuk ngobrol yang gak jelas, untuk banyak tidur. Wow, sayang sekali. Dalam waktu yang sangat singkat ini ya mestinya kita ada satu karya besar yang akan kita tinggalkan. Karena sungguh yang dikenang adalah ya karya-karya kita, perbuatan baik kita. Itu yang akan dikenang. Kalau kita tidak meninggalkan karya kayaknya tidak ada jejak gitu ya. Ya habislah kita kan gitu. Tapi kalau ada karya, ya kita akan dikenang. Apapun karyanya. Dan banyak sekali mitra bisa memilihnya dari manapun, dari apapun. Ya, karena memang tidak terbatas. Dan kita mampu, kita bisa. Bahkan para pakar mengatakan kita punya 34 bakat. Ada 14 yang dekat dengan kita. Mencobalah satu kita keluarkan. Kemudian nanti kalau sudah luar biasa, 2 kita keluarkan, 3 dan seterusnya. Nah ini, jadi bermimpilah untuk sebuah tujuan hidup. Jadi kita jangan sampai menjadi orang yang stuck atau bahkan cuek dengan mimpi. Kita mesti punya mimpi dan kita tuliskan, kita realisasikan dan mudah-mudahan itu adalah impian yang akan manfaat bagi orang banyak. Mestinya seperti itu. Jangan sampai menjadi orang yang saya katakan tadi akhirnya tidak menaruhkan apa-apa. Padahal kita ini luar biasa. Mestinya kita menjadi orang yang top banget, yang luar biasa banget dan memang kita luar biasa. Gitu. Kita mencoba. Yang masih muda, yang sudah tua pun boleh. Tidak ada batasan sama sekali. Maka mulai saat ini kita merancang mimpi kita berikan waktunya, lalu mudah-mudahan akan menjadi kenyataan. Yang ketujuh, kita lihat lagi yang ketujuh. Nah, 7 adalah P yang ketujuh, bijak dalam segala hal. Betul kita ini mesti bijak dalam segala hal. Orang-orang yang berpikiran panjang, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang smart, kalau orang bilang smart, itu akan bijak dalam segala halnya. Biasanya orang-orang bijak itu senantiasa berpikir jauh ke depan. Kalau memutuskan sesuatu juga pasti seperti itu ya, tidak gerusa-gerusu, tidak cepat mengambil keputusan, namun lihat apa sih hasilnya. Jadi ada di kata Stephen Covey itu, di 7 kebiasaan yang paling tinggi untuk manusia adalah ketika berpikir endingnya. Ya, jadi always think the end in mind. Always think the end in mind. Selalu berpikir apa sih yang bakal terjadi ketika kita melakukan ini, ketika kita memutuskan ini. Ini diantaranya. Orang bijak senantiasa seperti itu. Dia senantiasa berpikir hasil akhirnya kayak apa. Dan orang bijak itu betul-betul akan memikirkan jauh lebih luas, jauh lebih dalam.
Tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tapi jauh lebih luas, jauh lebih dalam. Dan bahkan ada tujuan hidup yang sungguh sangat luar biasa. Itu orang bijak. Ketika saya memutuskan ini, saya punya tujuan ini. Maka ketika orang yang satu alasan berani dengan risiko adalah ketika di dalamnya juga ada bijak dalam segala hal. Ya, ini sebenarnya pembelajaran yang sangat indah bagi kita. Ketika kita mau mempelajarinya, ketika kita mau merenunginya. Jadi ternyata orang yang berani dengan risiko itu adalah orang yang mampu atau melakukan, atau orang yang bijaksana dalam segala halnya, termasuk mengambil keputusan. Jadi bukan main-main. Maka saya katakan orang yang berani dengan risiko ini orang-orang yang cerdas, yang betul-betul jiwanya tertempa atau dilatih dengan hal-hal yang luar biasa, ya tentunya yang positif. Dan di sini adalah termasuk diantaranya bijak dalam segala halnya. Dan kita diajarkan untuk menjadi bijak. Kita diajarkan bagaimana kita ini menjadi orang yang ya tidak culas, atau orang bilang itu ya selalu win-win gitu. Selalu solusinya adalah solusi yang saling menguntungkan, bukan win-lose ya, atau sebaliknya lose-win. Bukan seperti itu, tapi yang senantiasa melihat keberuntungan yang sama-sama didapat, yang saling menguntungkan. Dan orang bijak ini bukan tipe orang yang terlalu kejam, kalau saya katakan, atau terlalu berani dalam hal ini mungkin berbuat negatif. Tapi senantiasa berpikir positif, dan tadi jauhnya adalah ketika berpikir endingnya kayak apa. Endingnya seperti apa nanti sih kan gitu. Atau hasil akhirnya kayak apa. Selalu berpikir hasil akhirnya seperti apa. Ini adalah orang bijak. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang bijak dalam segala halnya. Karena kita orang-orang yang berani mengambil resiko. Jadi bukan pecundang kalau di sini ya. Maka kita ini menjadi pemenang yang baik. Gitu. Kita ini menjadi orang-orang yang senantiasa mengedepankan kebaikan-kebaikan terhadap yang lainnya, dan kita adalah bukan tipe orang yang tidak bijak. Sehingga orang menilai sangat bijak sekali, dan hasilnya pun akan bisa dirasakan kebaikannya kepada lingkungan yang lebih luas lagi. Kita yang ke-8, ya, masih ada apa lagi dengan 8 itu? Nah, berorientasi maju. Itu kita lihat di layar kaca, ya, di slide ada yang adalah berorientasi maju. Betul sekali bahwa orang yang berani dengan risiko itu adalah orang yang berorientasi maju. Kalau orang yang berorientasi maju kan tentunya pikirannya pun bagaimana cara kita meraih masa depan. Pasti punya tujuan yang ingin digoalkan. Pasti memahami betapa pentingnya pengetahuan untuk meraih sesuatu yang kita inginkan. Pasti dia mencari mentor, mencari orang yang berpengalaman dalam bidangnya, sehingga kita akan bisa menirunya. Atau paling tidak kalau ada istilah ATM ya di situ. Ya, amati, tiru, dan modifikasi. Itu ketika kita berorientasi maju. Dan orang-orang yang berani dengan risiko itu adalah orang-orang yang orientasinya maju. Jadi bukan mundur ke belakang. Ya, sekalipun hari ini belum mendapatkan sesuatu yang sangat atau sesuatu yang kita idam-idamkan, namun kita punya orientasi bahwa kita harus maju ke depan. Ya, toh kita berani dengan risiko yang akan kita ambil. Tapi kita bertanggung jawab atau ambil tanggung jawab 100% tadi. Nah, kalau kita menjadi orang yang justru pecundang, gitu, bukan pemenang, bisa jadi kita nggak punya orientasi maju ke depannya. Jadi sudah cukuplah sampai di situ gitu. Dan ini yang kita sayangkan. Selama kita masih bisa aktif, bisa bergerak, bisa berpikir jauh, semua organ tubuh masih bisa mendukungnya, atau orang bilang mestakung gitu, maka mestinya kita orientasinya adalah maju. Segalanya harus maju. Jadi bukan mundur atau bukan stuck tadi saya katakan, atau berdiri di tempat. Jadi ada orang bilang, aku kok kayak gini-gini aja nih berdiri di tempat, ya. Sementara yang lainnya sudah jauh ke sana. Nah, ini adalah salah satunya ketika menyadari betapa orang lain sudah begitu maju ke depan, saya masih ada di tempat ini. Wah, kayaknya sungguh
menjadi satu perenungan ini kalau seperti ini. Kalau kita melihat lingkungan sudah begitu majunya, kenapa kita masih seperti ini? Ya kan? Akhirnya kan kita sayangkan. Kalau kita melihat adik-adik kita sudah wow, luar biasa jauhnya. Sementara kita masih kayak gini. Ya malu mestinya kan gitu. Nah, maka berorientasi maju ke depan adalah salah satu alasan mengapa kita berani dengan resiko. Jadi nggak takut lagi lah. Nggak takut lagi dengan risiko, karena semua mengandung risiko. Tadi saya katakan, orang bekerja ada risiko, orang nganggur pun ada risiko. Semua itu ada risikonya. Oleh karena itu, betapa tidak bahagianya, betapa tidak bijaknya kalau kita bukan tipe orang yang tidak berani mengambil risiko. Maka mulai hari ini kita berani. Kenapa? Alasan tadi nanti ada 9 alasan untuk menjadikan kita orang yang berani mengambil resiko. Dan di antaranya adalah yang ke-8, berorientasi maju. Betul, ketika kita melangkah, mengambil momentumnya, menjemput momentumnya, kita adalah orang-orang yang berani dengan resiko itu. Jadi tidak hanya duduk manis atau di zona nyaman saja, tapi kita justru terjun ke zona tidak nyaman. Ya, ini menjadi catatan baik bagi kita. Kalau kita ingin nanti nyaman di endingnya, ya sekarang kita mulai keluar dari zona nyaman kita. Kan kebanyakan dari kita ini justru ya sudahlah cukup di zona nyaman. Jadi ya seperti itu aja gitu. Tidak mengerjakan yang lebih. Nah, padahal kita ingin berorientasi maju. Kita ini memiliki pikiran yang harus maju. Kita ini harus lebih segala-galanya dibandingkan 5 tahun yang lalu. Atau mungkin 3 tahun yang lalu. Kita harus sudah berbeda dibandingkan 3 tahun yang lalu. Kalau kita masih sama saja, berarti kan tidak ada orientasi maju gitu. Nah, ini pentingnya kita menjadi orang yang berani dengan resiko. Jadi ada 9 alasan mengapa kita berani dengan resiko. Nah, yang terakhir, yang ke-9 adalah belajar sepanjang masa. Jadi orang-orang yang menjemput risiko itu adalah orang-orang yang mau belajar sepanjang masa. Kan ada istilah sangat bagus sekali. Kalau kita hari ini berhenti belajar, siapapun kita sekalipun masih muda, kita jadi tua. Namun kalau kita masih terus belajar, sekalipun kita sudah tua, itu ternyata fresh, kita masih muda gitu. Nah, orang-orang yang belajar sepanjang masa adalah orang-orang yang mau mencoba hal baru, yang mau eksplor terus, yang mau bahwa kita ini kemanfaatannya jauh lebih dahsyat dibandingkan saat ini. Maka terus-terusan dia tidak akan berhenti untuk mencoba. Jadi trial and error gitu ya. Nggak ada masalah, mencoba, salah, mencoba, salah, mencoba. Karena tadi ketika kita berkali-kali jatuh pada tempat yang sama, maka kan lebih mudah kita bangkitnya, bangunnya kan lebih mudah. Nah, ini keuntungan kita menjadi orang yang berani mengambil risiko, atau tadi tahu alasan mengapa kita berani mengambil risiko. Jadi ternyata kalau kita berani mengambil risiko itu adalah termasuk orang yang belajar sepanjang masa. Jadi tidak berhenti sampai di situ. Saya bahagia sekali kalau kita, atau kalau saya mungkin berani mengambil risiko. Karena apa? Ada pembelajaran yang tidak ada endingnya. Jadi memang ada istilah never too late to study kan gitu. Tidak ada lambatnya untuk belajar itu. Maka di sini adalah salah satunya ketika kita mau terjun menjadi orang yang betul berani dengan risiko. Maka kita akan belajar sepanjang masa. Dan hebat, sungguh luar biasa hebatnya. Banyak inspirasi-inspirasi yang kita baca dari biografi-biografi orang-orang sukses adalah orang-orang yang betul-betul belajar sepanjang masa. Mereka bukan orang yang cengeng gitu, berhenti sampai di situ, tapi terus mencoba dan mencoba. Bahkan ada yang berkali-kali, bahkan ada yang ribuan kali. Yang 1000-nya berhasil. 900 kalau nggak salah begitu. Thomas Alva Edison itu mengadakan percobaan kan sampai 999 atau mungkin 9.999 ya, sehingga satu kalinya itu berhasil gitu. Ya, dan pada akhirnya kan mendunia banget itu. Kenapa? Mencoba dan mencoba terus. Jadi mestinya jadi orang seperti itu, tidak patah semangat hanya karena sekali kita tidak berhasil, hanya karena mungkin 2-3 kali kita tidak berhasil. Kemudian ada istilah gagal maning. Mendengar itu kemudian kita takut, mendengar itu kemudian kita tidak melakukan lagi. Toh kita hari ini paham bahwa orang yang gagal adalah orang yang tidak mengerjakan apa-apa. Itu gagal.
Selama kita masih mengerjakan berarti kita masih ada harapan mendapatkan. Dan ketika kita masih berharap, pasti suatu ketika ada kesuksesan. Nah, maka menjadi orang yang harus berani mencoba lebih dari sekian kali, sekian puluh kali. Jadi jangan takut dengan sebuah resiko. Nah, justru ketika kita belajar menjadi orang yang tidak takut dengan resiko adalah salah satunya kita akan mendapatkan satu keuntungan, yaitu belajar sepanjang masa. Nah, belajar sepanjang masa ini didapat ketika kita mau mengambil sebuah risiko. Jadi kalau saya katakan orang-orang yang seperti ini biasanya itu orang-orang yang jauh dari penyakit, orang-orang yang jauh dari stroke kalau sudah tua ya, orang kemungkinan sudah susah sekali jalannya. Namun kalau orang yang terus aktif, ia akan mengakui bahwa dia akan mengatakan saya ini kuat sekali. Itu. Saya kuat dan saya masih harus belajar terus. Nah, disinilah pentingnya menjadi orang yang berani mengambil risiko. Ternyata di dalamnya yang ke-9 adalah belajar sepanjang masa dengan hal tersebut. Oleh karena itu, mitra, jangan sampai kita menjadi orang yang takut dengan risiko, namun kita jemput hari ini, mulai hari ini, kita adalah orang-orang yang mau mengambil risiko. Dan 9 alasan kenapa kita mau sudah kami sharekan bersama. Bisa dilihat nanti diulang kembali di video YouTube-nya dari Radio Jakarta Islamic Center, atau mungkin ulasan-ulasan singkatnya bisa dicatat menjadikan ilmu baru, ya, dijadikan sebuah pembelajaran sehingga kita menjadi orang yang betul-betul ke depan bukan pecundang lagi tapi pemenang. Ke depan kita adalah pembelajar sepanjang masa. Demikian mitra, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah ketemu pekan depan lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.